Apakah tradisi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat yang ketiga itu sama dengan tradisi apostolik yang dihayati oleh gereja Katolik? Kalau jawabannya sama, artinya Katolik salah. Tetapi kalau beda, ajaran Katolik tentu benar. Semuanya, saudara-saudari, Shalom Alaikum. Kita mau membahas satu pertanyaan, apakah Yesus memang menolak tradisi? Untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus menolak tradisi, ternyata memang ada ayatnya loh. Ayat yang sering mereka sampaikan adalah Matius 15 ayat yang ketiga, yang bunyinya seperti ini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Mari perhatikan kata yang dicetak dengan warna putih, yaitu kata adat istiadat. Saya harus mengatakan, sejujurnya ini kita bisa mengecek dalam bahasa Yunaninya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adat istiadat, Yunaninya berbunyi paradosin. Paradosin terjemahan dalam bahasa Latin traditio, diserap ke dalam bahasa Indonesia itu tradisi. Maka kita dapat membandingkannya dalam terjemahan bahasa Inggris, yaitu dari King James Version pada ayat yang sama, Matius 15 ayat yang ketiga. Ini saya sengaja pilihkan terjemahan bahasa Inggris yang bukan dari gereja Katolik, supaya ketika saya menyampaikan ini pun juga jujur, tidak berusaha memelintir ayat-ayat Alkitab, demi kepentingan supaya iman gereja Katolik tampak benar, tidak. Kita mau benar-benar mengartikan Alkitab seperti apa adanya, bukan mau mengartikan Alkitab supaya iman gereja Katolik tampak benar, tampak tidak ada kesalahan, tidak demikian. Maka kita kembali kepada slide yang sudah dapat Anda lihat. Adat istiadat, teks aslinya paradosin. Cek di bagian atas dengan perbandingan versi bahasa Inggris yang berbunyi tradition. Maka karena mengacu pada istilah Yunaninya paradosin, kita juga dapat menerjemahkan ayat ini ke dalam bahasa Indonesia demikian. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi tradisimu? Itu dia. Ini perkataan baginda Yesus loh. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, bisa dikatakan mengapa kamu melanggar perintah Allah demi tradisimu. Itu terjemahan yang lebih lurus, lebih harafiah karena menerjemahkan paradosin. Berarti ada klaim itu benar. Dalam arti benar ada ayatnya memang, yaitu Matius 15 ayat ketiga yang sudah kita bahas. Artinya orang-orang yang mengklaim itu bukan asbun juga, tapi karena memang ada ayatnya. Mereka mengatakan klaim seperti ini. Jelas-jelas kan Yesus menolak tradisi. Tuh lihat Matius 15 ayat yang ketiga. Itu kata tradisi bro, katanya begitu. Ada klaim juga yang ditambah-tambahi dengan ayat-ayat lanjutannya, yaitu ayat-ayat yang terkait, yang menurut mereka itu makin jelas mengatakan Yesus Tuhan kita memang menolak tradisi. Yuk kita lihat kalimat-kalimat terkait, yaitu Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Nah ini berarti orang yang memegang erat tradisi itu adalah orang munafik. Selanjutnya ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Aku yang dimaksud Allah karena merupakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya pada ayat yang ke-7. Artinya orang yang memegang tradisi menurut klaim orang-orang itu jauh dari Allah. Lagi ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, kepada Allah, karena ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia artinya apa? Menurut klaim orang-orang itu, sekte-sekte itu, orang yang memegang erat tradisi itu mengajarkan perintah manusia. Berarti menurut orang-orang yang mengklaim itu memegang tradisi berarti nomor 1 munafik, nomor 2 jauh dari Allah, nomor 3 pro perintah manusia. Oh no. Kenapa oh no Rama? Ya kan gereja Katolik memegang kuat tradisi, bahkan harus dilanjutkan sampai akhir zaman. Apakah berarti kita orang-orang Katolik, kita orang yang beriman Katolik itu munafik, jauh dari Allah, pro perintah manusia, tidak mau mengikuti perintah Allah? Apakah demikian? Kalau benar, oh no. Tetapi
Itu kan baru klaim. Kalau kita lanjutkan klaimnya, lebih ngeri lagi, itu belum seberapa. Yuk kita lanjutkan klaim-klaim yang mengatakan seperti itu. Ayat yang ke-6. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Perhatikan kata yang diterjemahkan adat istiadat pada ayat yang ke-6 juga Yunannya berbunyi paradosin. Perbandingan dalam terjemahan bahasa Inggris, lagi-lagi saya kutip dari KJV, King James Version, perhatikan, tradition. Artinya, kalau kita terjemahkan dengan kalimat yang lurus atau harafiah, maka berbunyi demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi tradisimu sendiri. Karena Yunaninya berbunyi paradosin. Tuh bagaimana? Benar kan? Yesus menolak tradisi kan? Ciwi! Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Itu kata mereka yang mengklaim itu dasarnya jelas. Matius 15 ayat 3, 4, 5 sampai ayat 6 pun juga mengatakan Yesus jelas menolak tradisi. Lihat baik-baik. Boleh bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain. Itu klaim ya. Meskipun sudah ada cuhui, yes, 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 yes. Tapi nanti kita akan lihat. Nah kemudian kalau kita masih bisa melanjutkan lagi, klaim-klaim seperti itu memperlawankan antara firman Allah dengan tradisi. Berpola pada Matius 15 ayat yang ke-6. Jadi mereka mengatakan firman Allah itu bertentangan dengan tradisi manusia. Repotnya adalah frasa firman Allah yang bertentangan dengan tradisi manusia ditafsirkan secara sembarangan, secara koprol. Bagaimana penafsirannya? Firman Allah itu ditafsirkan sebagai Alkitab. Tradisi manusia ditafsirkan sebagai ajaran Katolik. Berarti firman Allah itu bertentangan dengan tradisi manusia, artinya Alkitab bertentangan dengan iman Katolik. Atau kalau dibalik, iman Katolik bertentangan dengan Alkitab. Acuannya mana? Matius 15 ayat yang ke-6 yang sudah dibaca. Yuk kita baca sekali lagi. Firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi tradisimu sendiri. Atau dalam penafsiran koprol tadi, Alkitab kamu nyatakan tidak berlaku demi iman Katolikmu sendiri. Nah ini kalau ditafsirkan koprol kan jadinya seperti itu. Nanti dulu tapi ya, nanti dulu bos. Yuk sekarang kita kupas lebih lanjut apakah memang klaim-klaim yang disampaikan di depan yang saya paparkan tadi dengan mengacu pada kelompok-kelompok atau sekte-sekte tertentu yang kadang-kadang anti Katolik, apakah benar memang seperti itu adanya. Kita mau ikuti Cak Lontong. Mikir ya, Cak Lontong suka mikir, kita juga akan mikir. Komedian saja mikir, masa kita beriman nggak mikir. Nah ini yang akan dijawab. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka pertanyaan besarnya apakah Yesus menolak tradisi, lalu menjadi beres. Ini pertanyaan kecil untuk mengurai pertanyaan besar. Apakah pertanyaan kecilnya? Apakah tradisi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat yang ketiga itu sama dengan tradisi apostolik yang dihayati oleh gereja Katolik? Jadi apakah kata paradosis di dalam Matius 15 ayat 3 itu dimaksudkan sama oleh baginda Yesus dengan tradisi yang kita yakini, yang kita menyebutnya tradisi apostolik. Apostolik artinya para rasul, berarti tradisi apostolik, tradisi yang berasal dari para rasul. Kalau jawabannya sama, artinya Katolik salah. Kenapa kok Katolik salah? Ya berarti Tuhan Yesus mengharuskan kita membuang tradisi. Berarti Katolik salah karena memegang tradisi. Tetapi kalau beda, ajaran Katolik tentu benar. Yuk kita lihat apakah itu sama atau beda. Maka kita bertolak dari pertanyaan apakah itu merupakan tradisi yang sama. Maka kita akan kupas konteks Matius 15 ayat yang ketiga. Cara paling baik adalah mengupas konteks ayatnya. Karena penafsiran-penafsiran seringkali dilakukan dengan koprol, dengan membabi buta, comotologi, cocokologi. Tapi sekarang kita akan bahas Matius 15 ayat 3 beserta dengan konteksnya itu seperti apa. Dari situ kita akan mengetahui jawabannya apa. Yuk kita mulai dari ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat 2, perkataan mereka, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Kita lihat ya.
Ada orang-orang Farisi, ahli Taurat datang kepada Yesus, kemudian berkata, mengapa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang, kemudian diberi contoh nyata, yaitu yang dilanggar ini nih. Mereka, yaitu para murid Tuhan Yesus, tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu ayat 1 dan ayat 2. Mari kita lihat bagian orang Farisi dan ahli Taurat yang cetak warna putih. Apa maksudnya? Lawan bicara yang diceritakan pada nas itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya baginda Yesus berbincang-bincang atau berbicara dengan orang Farisi dan orang ahli Taurat. Jadi kita harus tahu dulu lawan bicaranya siapa. Yuk sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ada perkataan adat istiadat nenek moyang kita. Perhatikan, kata yang diterjemahkan adat istiadat memang bunyi Yunaninya memang paradosin. Paradosin itu tradisi. Maka perkataan adat istiadat nenek moyang kita bisa diterjemahkan tradisi nenek moyang kita. Maka konteks yang dibicarakan adalah tradisi. Tetapi apa maksudnya? Tradisi dalam arti adat istiadat Yahudi. Perhatikan, ada kata kita. Siapa yang mengatakan kita? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengatakan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, yang tentu diandaikan ada murid-muridnya di sana. Berarti tradisi mereka bersama, bukan? Artinya itu adat orang Yahudi. Berarti konteks yang dibicarakan dalam Matius 15, kita sudah lihat mulai dari ayat pertama, itu tradisi dalam arti adat istiadat Yahudi. Maka jelas bahwa Tuhan Yesus bukan bersabda mengenai tradisi apostolik sebagaimana yang dihayati oleh gereja Katolik. Jelas ya? Karena nenek moyang kita yang dimaksud ya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi. Orang-orang Farisi ya orang Yahudi, ahli Taurat ya orang Yahudi. Ini konteksnya keyahudian. Maka ini tidak ada hubungannya dengan tradisi apostolik sebagaimana yang diyakini dihayati di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, atau gereja Katolik yang sama-sama kita cintai ini. Maka jelas sekali baginda Yesus sedang berbicara mengenai adat istiadat Yahudi yang dihayati bersama. Oleh siapa? Ya oleh Farisi, ahli Taurat, Tuhan Yesus, murid-murid Yesus. Itu kan penghayatan bersama. Itulah kenapa dikatakan nenek moyang kita. Kita yang dimaksud orang-orang Yahudi yang terlibat dalam pembicaraan itu. Sudah kita lihat. Nah itulah membaca Alkitab, harus kita tahu konteksnya, bukan diambil begitu saja dari apa konteks yang terjadi atau diceritakan dalam nas-nas itu. Lagi pula, yang dibicarakan bukan seluruh adat istiadat Yahudi, melainkan adat yang spesifik, yang nanti dalam jawaban Tuhan Yesus adalah menghormati ayah dan ibu, diperlawankan dengan persembahan kepada Allah. Nanti dalam jawaban baginda Yesus. Sementara di dalam perkataan atau tuduhan atau boleh dikatakan serangan orang-orang Farisi kepada baginda Yesus, yaitu menyerang murid-muridnya perihal membasuh tangan sebelum makan. Sangat spesifik bukan? Bahkan dalam ayat 2 ini bukan seluruh tradisi Yahudi, bukan seluruh adat Yahudi, tetapi khusus yaitu tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi sangat spesifik. Perhatikan ayat 2 ya. Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi maksudnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyerang baginda Yesus dengan menyalahkan perilaku para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu yang dipersoalkan. Jadi yang dipersoalkan tidak membasuh tangan sebelum makan. Nanti sebagai jawaban dari baginda Yesus ada persoalan lain, yaitu mengenai persembahan dan mengenai penghormatan kepada orang tua yang dipertentangkan. Dari pembacaan sampai di sini saja sudah mulai kelihatan bahwa apa yang dibicarakan bukanlah menyerang tradisi Katolik. Lanjut ayatnya supaya makin jelas. Ayat ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kamu, kita lihat ya, mengapa kamu? Ini juga ada konteksnya kan. Siapa kamu? Ya tentu yang menjadi lawan bicara Sang Kristus. Maka kata kamu dalam ayat yang ketiga bermakna kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai mereka yang diajak bicara oleh Sang Kristus.
Jadi mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga melanggar perintah Allah? Justru dengan mengedepankan tradisi nenek moyang. Sang Kristus kemudian membuat argumentasi dalam bab 15 ayat yang ketiga tadi, melawan tuduhan atau serangan dari kaum Farisi dan pakar-pakar Taurat yang dilancarkan pada ayat yang kedua tadi. Jadi ini adu argumentasi sebenarnya. Kita lihat bagaimana argumentasinya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu bahasa Jepangnya apa. Kalau kita uraikan dalam bahasa Jepang, ayat yang ketiga itu berbunyi, hei kalian juga melanggar loh. Nah gitu kan. Dalam ayat kedua, pakar-pakar Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan murid-murid melanggar. Kemudian baginda Yesus mengatakan, kalian juga melanggar loh. Lanjutkan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Ada perkataan sebab Allah berfirman. Ini masih perkataan baginda Yesus, tetapi mengutip kitab Taurat. Maka dikatakan sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu dan seterusnya. Di situ baginda junjungan kita mengutip kitab-kitab Taurat yang disebutnya sebagai firman Allah. Maka baginda Tuhan kita mengatakan Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu. Itu ada dalam kitab-kitab Taurat. Dan bagi setiap Yahudi, Taurat itu adalah firman Allah. Maka baginda Yesus mengatakan Allah berfirman. Dan di situ Sang Kristus memperlawankan isi Taurat yang dikutip tadi dengan opini orang-orang Farisi dan para pakar Taurat. Kita lihat bagaimana baginda Tuhan kita membuat argumentasi melawan opini orang-orang Farisi itu justru dengan memperlawankan firman Allah yaitu isi Taurat dengan pendapat atau opini orang-orang Farisi beserta pakar-pakar Taurat. Kita lihat ayat 5. Tetapi kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dari aku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Perhatikan ada kata, tetapi kamu berkata. Yang dicetak warna putih ya. Tetapi kamu berkata berarti siapa yang dimaksud kamu? Pakar-pakar Taurat dan ahli-ahli Farisi tadi ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai lawan bicara. Berarti ini opini. Jadi perhatikan bagaimana diperlawankan. Allah berfirman, Tuhan mengutip Taurat. Kemudian kamu berkata, kamunya orang Farisi dan ahli Taurat, berarti opini. Jadi firman Tuhan diperlawankan dengan opini Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka sebutan itu jelas sekali kamu adalah Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai lawan bicara Sang Kristus. Bagaimana opini mereka? Yuk kita lihat. Opini mereka ada di ayat yang kelima yang sudah dikutip tadi itu. Kalimatnya bahkan dalam terjemahan tidak terlalu gampang. Dalam teks Yunani-nya juga tidak gampang. Baca Anda terjemahan Inggrisnya juga tidak gampang. Tapi kalau kita dalami pelan-pelan akan mengerti maksudnya apa. Kalau demikian saya Jepangkan sajalah. Daripada rumit membaca ayat 5 dan 6 yang bertumpuk-tumpuk anak kalimat, kalau dijepangkan seperti ini. Ini yang saya jepangkan ini opininya kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Yang tercantum dalam Matius 15 ayat 5 dan ayat 6. Anda boleh baca sendiri. Kalau dijepangkan bunyinya begini. Kalau orang sudah melakukan persembahan kepada Allah, maka orang itu lepas dari kewajiban menghormati ayah dan ibunya. Itu opini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam hal ini, menghormati ayah dan ibu dalam arti menanggung hidup mereka pada masa tua. Simpelnya kira-kira begini. Seandainya ayah dan ibu sudah tua, aku harus menjatah mereka dengan nafkah, sebutlah 2 juta per bulan. Aku orang Yahudi, ayah ibuku orang Yahudi. Aku menjatah mereka 2 juta per bulan untuk menanggung hidup mereka karena mereka sudah tua. 2 juta ini kemudian aku persembahkan ke bait Allah sebagai persembahan kepada Allah. Maka aku sudah tidak punya kewajiban untuk menanggung hidup mereka karena yang 2 juta itu sudah aku persembahkan kepada Allah. Sama nilainya gitu loh. Ini opini orang-orang Farisi dan kaum ahli-ahli Taurat tadi. 2 juta yang sudah aku persembahkan, yang sedianya atau seharusnya ku berikan kepada orang tuaku untuk menghormati mereka dalam hal menanggung nafkah mereka, tapi ini 2 juta ku persembahkan.
Bukannya nambah, tetapi dialihkan gitu loh. Alokasi uangnya dialihkan, sah menurut ahli-ahli Taurat. Nah, itu opini mereka. Orang-orang Farisi itu membuat opini yang seperti itu. Sehingga opini para Farisi dan ahli-ahli Taurat itu membuat Sang Kristus membuat kesimpulan pada akhir bab yang ke-6. Yaitu firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Atau kalau kita artikan dalam kerangka argumentasi Sang Kristus tadi, memang teks aslinya berbunyi adat istiadat itu paradosin, ya. Atau kalau kita terjemahkan tradisimu sendiri. Tradisi siapa yang dimaksud? Tradisi Farisi dan ahli Taurat tadi. Atau lebih tepatnya opini mereka. Karena yang dimaksud tradisimu sendiri dalam ayat 6 ini adalah tradisinya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka dapat dikatakan pada ayat yang ke-6 itu yang dimaksud opininya orang-orang Farisi beserta dengan ahli-ahli Taurat yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ingat bahwa tidak setiap Yahudi menjadi orang Farisi. Kelompok Farisi hanya sebagian dari orang-orang Yahudi, memang jumlahnya mereka banyak. Tapi masih ada orang Saduki, masih ada orang Eseni kan gitu. Berarti tradisimu sendiri mengacu pada opini Farisi. Maka kita boleh mempersamakan. Tradisimu sendiri pada ayat 6 sama dengan opini para Farisi dan ahli Taurat. Berarti kalau kita terjemahkan sudah menguraikan dengan tafsiran tadi, ayat 6 akan berbunyi, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi opinimu sendiri. Opinimu siapa? Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi Sang Kristus bukan menolak tradisi apostolik, saudara. Sangat jelas. Karena kalimat-kalimat yang dibuat di dalam Matius 15 tadi merupakan kalimat-kalimat satu bangunan argumentasi melawan serangan orang-orang Farisi yang sudah lebih dulu menyerang Sang Kristus melalui sikap para murid yang tidak mencuci tangan sebelum makan karena dianggap melawan adat istiadat atau tradisi orang-orang Yahudi. Maka kalau kita sudah mengupas seperti ini lebih jelas lagi. Orang sering mengatakan Matius 15 itu Sang Kristus menolak tradisi seperti yang diyakini Katolik yaitu tradisi apostolik. Bukan. Sang Kristus menolak tradisi dalam arti adat istiadat manusiawi. Bahkan lebih sempit lagi. Tradisi yang dimaksud dalam Matius 15 itu tadi opini kelompok. Yaitu kelompoknya siapa? Kelompok Farisi dan pakar-pakar Taurat. Seperti sudah saya katakan, itu kelompok bukan mewakili seluruh orang Yahudi. Berarti tradisimu sendiri, berarti tradisinya orang-orang Farisi dan pakar-pakar Taurat itu. Karena boleh jadi orang Eseni bersikap lain. Boleh jadi orang Saduki bersikap lain. Bukankah dalam banyak perkara orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi cukup sering bahwa mereka tidak akur dalam berbagai macam persoalan ya. Misalnya mengenai kebangkitan orang mati, Farisi dan Saduki tidak sepakat bukan? Ketika nanti menyidangkan Paulus, justru malah bisa diadu oleh Paulus dengan argumentasinya. Ketika Farisi mendukung Paulus bahwa Paulus benar karena mengatakan ada yang bangkit dari orang mati, Saduki mengatakan tidak ada yang bangkit dari alam maut. Itu kan ketika Paulus mewartakan Sang Kristus yang bangkit, pecah mereka. Artinya yang ditolak Sang Kristus tradisi yang sangat kecil. Kelompok Farisi, pakar Alkitab, dalam arti kitab-kitab Taurat pada saat itu. Atau kalau lebih luas lagi, tradisi dalam arti ya hanya merupakan adat istiadat orang-orang Yahudi pada zaman Sang Kristus. Ingat, konteksnya ini adalah konteks pada zaman Sang Kristus. Berarti gereja Katolik tidak sesat. Katolik menghayati tradisi apostolik. Dan memang seperti itulah harusnya orang Kristen. Maka pertanyaan tadi sudah terjawab. Apakah yang dimaksud tradisi dalam Matius 15 ayat 3 sama dengan tradisi yang dihayati Katolik? Tidak sama. Sudah kita uraikan. Itu yang dimaksud hanya tradisinya kelompok Farisi kok.
atau tradisi yang lebih luas ya orang Yahudi. Jadi konteksnya konteks keyahudian. Tidak ada urusan dengan tradisi apostolik sebagaimana yang diyakini oleh gereja Katolik atau dalam hal ini tradisi Kristen secara umum, meskipun beberapa kelompok Kristen tidak mengakui mengenai tradisi itu. Tapi Katolik selalu mengakui tradisi apostolik, bukan? Artinya ini kita baru menafsirkan ayat-ayat itu ya. Kita buktikan bahwa Katolik tidak sesat. Di bagian terakhir ini aku mau menyajikan satu hal mengenai tradisi apostolik, bahwa itulah yang diyakini oleh gereja Katolik. Dan memang seharusnya diyakini oleh orang-orang Kristen. Masih tetap sama, metodenya masih tetap sama, membuka isi Alkitab kemudian menafsirkannya. Jadi ini lebih merupakan satu penjelasan secara alkitabiah atau biblis, memang tidak banyak membahas kateketis ya. Tapi justru karena itulah kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang suka menuduh itu dengan cara seperti ini. Yuk kita lihat bagaimana dan apa maksudnya tradisi apostolik itu. Kalau kita membuka kitab Praksis Apostolon berarti kisah para rasul pada bab yang kedua, ayat yang ke-42 ada kalimat seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, ada pengajaran rasul-rasul. Berarti dijalankan ya. Ada pengajaran rasul-rasul yang didengarkan oleh mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang Kristen awal yang pada saat itu namanya belum Kristen. Karena ini masih ada di wilayah sekitar Yerusalem. Belum keluar dari wilayah keyahudian. Belum sampai Samaria, bahkan belum sampai ke Antioquia dan Syria, Kilikia, dan seterusnya. Perhatikan, pertama, ajaran Rasul. Yang kedua, memecahkan roti, yang artinya apa? Ekaristi. Kalau zaman kita sekarang, misa. Kisah Rasul 2 ayat 42 sudah bicara mengenai misa. Mereka, umat Kristen awal yang namanya masih jalan Tuhan itu, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kalau kita baca menggunakan idiom atau menggunakan terminologi atau istilah kita sekarang, mereka selalu berkumpul untuk merayakan misa dan berdoa. Kata berdoa itu sendiri, itu harafiahnya berarti doa-doa. Yang dimaksud itu doa-doa berwaktu, tanda petik, sholatnya orang Katolik. Atau yang dikenal dalam gereja Latin itu namanya breviarium atau doa brevir, atau yang namanya doa ofisi. Sampai sekarang masih ada. Perhatikan ada 3 hal, meskipun ada juga persekutuan, tapi dalam kerangka ini saya menjelaskan 3, karena ada unsur lagi, yaitu koinonia atau persekutuan. Tapi itu kita abaikan dulu, karena tidak langsung bersangkutan dengan tema kita. Berarti tradisi apostolik yang tercakup di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-42, referensinya sudah saya sebut ayatnya, itu mencakup yang pertama ajaran dari para rasul. Nomor 2, pemecahan roti alias ekaristi alias misa. Dan nomor 3, doa-doa. Sholatnya orang Katolik. Ini tradisi yang sangat awal loh. Ini Kisah Rasul baru bergerak pada bab yang kedua. Belum keluar ke jauh ya. Maka sudah ada 3. Ini berarti ini awal sekali. Unsur-unsur yang sejak awal memang ada. Artinya ketika kita merayakan misa atau ekaristi, sejak awal memang begitulah orang Kristen. Yang masih merayakan ekaristi berarti sama seperti Kristen yang diceritakan dalam Kisah para Rasul. Kalau yang nggak merayakan ekaristi atau tidak merayakan misa atau tidak merayakan pemecahan roti, ya sudah tidak sama, berarti sebenarnya simpel ukurannya terkait dengan persoalan ini. Perhatikan 3, saya ulangi. Ajaran para Rasul, pemecahan roti, dan doa-doa. Untuk kali ini, pemecahan roti dan doa-doa saya abaikan dulu karena tidak langsung berkaitan, tapi saya langsung masuk pada ajaran rasul-rasul, pengajaran dari para rasul. Itulah kenapa kita punya istilah tradisi apostolik. Tradisi, trader meneruskan, apostolik para rasul. Para rasul meneruskan dari Yesus. Maka ketika ada pengajaran para rasul, yang diajarkan para rasul adalah apa yang diajarkan oleh baginda Yesus. Itulah yang dimaksud dengan tradisi apostolik. Kita lihat bukti-bukti dalam Alkitab itu sendiri bahwa memang ada tradisi apostolik. Yang berbeda dengan tradisi yang dimaksud baginda Yesus dalam Matius 15 ayat 3 tadi.
Jadi kan sangat kecil, opini saja ya. Jadi ini tradisi yang lain lagi yang dimaksudkan. Kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Aku memuji kamu. Aku tentu dalam konteks ini adalah Rasul Paulus, konteks kecilnya, konteks luasnya para rasul. Memuji kamu, konteks dekatnya berarti umat Korintus, konteks luasnya berarti umat Kristen pada umumnya. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang ku teruskan kepadamu. Ku teruskan berarti ku tradisikan. Karena tradisi berarti penerusan. Aku mau mengajak engkau semua untuk lihat pada kata ajaran yang cetak warna putih ya. Kata yang diterjemahkan dengan ajaran, Yunaninya berbunyi paradosis. Paradosis itu apa? Paradosis adalah traditio. Maka ayat ini karena bunyi asli itu paradosis, kata ajaran itu boleh kita ganti dengan kata tradisi sehingga terjemahannya berbunyi demikian secara harafiah. Aku, Rasul Paulus, memuji kamu orang Kristen awal, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada tradisi yang kuteruskan kepadamu. Traditio, Yunaninya paradosis. Ini membuktikan ajaran para rasul itu memang namanya tradisi. Kita lihat ya, nyambung kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42. Jadi pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul itu kemudian diberi istilah paradosis alias traditio, tradisi. Ayatnya 1 Korintus 11 ayat yang kedua. Untuk Anda yang suka cari ayat, untuk Anda yang mata ayatan, ayatnya di mana? Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. I the Lord of sky. Lanjut ya, masih ada ya. Sekarang 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatikan kata ajaran-ajaran. Yang diterjemahkan dengan kata ajaran-ajaran, Yunaninya paradosis. Maka ayat itu dapat kita terjemahkan lurus, berpeganglah pada tradisi-tradisi. Kenapa kok jamak? Ya memang ada beberapa tradisi, ada jumlahnya kan nggak hanya satu, dalam arti tentang misa, tadi sudah di depan tadi ya, tentang misa, tentang ofisi, nanti tentang hal-hal yang lain. Tapi sebagai satu istilah memang itu tunggal tradisi. Maka bisa juga kita terjemahkan tunggal, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami, lisan maupun tertulis. Kamu umat Tesalonika dalam konteks sempit, konteks luas, orang Kristen semuanya. Kami, yaitu Paulus dan rekan, konteks luasnya seluruh rasul atau para rasul. Berarti kalau diuraikan, berdirilah teguh, berpeganglah pada tradisi yang kamu, hai orang Kristen, terima dari para rasul, lisan maupun tertulis. Ini sekali lagi membuktikan berbeda dengan yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 3 tadi ya. Meskipun bunyi Yunaninya sama-sama paradosis. Kadang-kadang kata yang sama tidak selalu mengacu pada makna yang sama. Kata ayah kalau diterapkan untuk saya, referensinya lain dengan kata ayah kalau diterapkan bagi Kevin. Ya. Ayah, ya ayah saya ya ayah saya yang itu. Kevin juga mengatakan ayah, referensinya ya ayahnya Kevin, berbeda kan? Sama, paradosis dalam Matius 15 mengacu pada opini Farisi, tapi paradosis dalam Tesalonika 2 ayat 2:15 dan juga tadi di dalam surat pertama Korintus 11 ayat 2 mengacu pada ajaran para rasul yang disebut di dalam apa? Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi. Nah, itu cara membacanya. Kalau demikian maka kita sudah mengerti baik-baik. Jadi tradisi apostolik justru harus dipegang kuat. Dan gereja Katolik
memang sudah selalu melakukannya, bukan? Tidak hanya 2 ayat sesungguhnya. Ini hanya 2 ayat yang saya cuplik begitu saja untuk menegaskan bahwa kata tradisi atau paradosis memang dipergunakan untuk merujuk pada ajaran para rasul. Jadi ingat, ketika gereja kita mengatakan tradisi, traditio, itu dari Yunani paradosis. Diterjemahkan ke Latin traditio, diterjemahkan ke Indonesia tradisi. Bukan dalam pengertian adat istiadat ya. Lalu pengertiannya apa, Romo? Kita harus kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi di sini. Inilah pengertian traditio, ajaran para rasul. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 11 ayat 2, yang sudah kita artikan, dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sejujurnya masih ada banyak sekali ayat, kalau suruh menyebutkan 10 pun ada. Tapi kita akan buang-buang waktu untuk menguraikan itu semua. Yang penting kita yakin sudah ayat-ayat yang jelas ada, bahwa memang tradisi apostolik justru harus dipegang kuat. Ini ayatnya ada semua. Dan gereja Katolik sudah selalu melakukannya. Ini semua saya sampaikan supaya dapat Anda menjawab. Matius 15 ayat 3, Yesus mengecam traditio, tapi itu maknanya lain daripada yang dimaksud dalam traditio di Kisah Rasul 2 ayat 42 dengan dukungan-dukungan ayat yang lain seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada kita. Dan makna yang ada di Perjanjian Baru, bagian-bagian belakang yaitu Kisah Rasul dan surat-surat, itulah yang kemudian lestari dalam gereja Katolik. Maka gereja Katolik melakukan memegang tradisi apostolik. Ingat, apa yang dimaksud tradisi apostolik? Acuannya di mana? Kisah Rasul 2 ayat 42, yaitu ajaran para rasul. Dan bersihkan dari pikiranmu. Jadi kalau nanti ngomong tentang tradisi dalam konteks iman Katolik, jangan lagi berpikir mengenai adat istiadat ya, atau yang kecil-kecil itu ya. Demikian, semoga mencerahkan. Kesimpulan akhir, Tuhan Baginda junjungan kita tidak menolak tradisi, sebab beliau justru mengecam opini Farisi tadi, tapi tidak mengecam tradisi apostolik, justru karena Baginda Yesus mengajar para rasul meneruskan. Itulah tradisi apostolik. Shalom alaikum.